Beneran Mas? Kamu mau salat zuhur bersamaku? Tanya Maryam kembali memastikan. Adam mengangguk pelan. Dia melanjutkan makan siangnya. Maryam duduk sambil mengajak ngobrol Aira yang umurnya masih di bawah 1 tahun. Bayi kecil itu sudah mengenali wajah Maryam, jadi sekarang dia tidak bisa asal menitipkan putrinya pada orang lain. Karena Aira pasti akan menangis. Sudah selesai Mas? Seru Maryam, yang melihat tempat makan suaminya sudah kosong. Adam menganggukkan kepala. Dia langsung berdiri. Ayo, ajaknya, yang membuat hati Maryam sangat senang. Selama ini Maryam tidak pernah melihat Adam salat kecuali ketika mereka berada di rumahnya kemarin, dan itu pun karena disuruh oleh uminya. Maryam tidak ingin memaksa, meski kadang dia merasa geram sendiri saat suaminya itu hanya diam saja ketika waktu salat. Sini aku yang gendong Aira. Kamu wudhu lebih dulu. Hati-hati, dia tertidur Mas. Nanti kita tidak bisa melaksanakan salat berjamaah lagi, kan sayang pahala salat jamaahnya. Adam hanya tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa lagi. Pria itu perlahan mengambil Aira dari tangannya. Aku yakin Mbak Hawa adalah wanita yang sangat cantik sekali, kan Mas? Cintanya sangat membelkas di hati kamu, dan pantas selama ini pandangan mata kamu selalu kosong tanpa kasih sayang, bahkan kepada Aira kadang kamu begitu cuek. Mungkin karena wajah cantik Aira juga mengingatkan kamu kepada Mbak Hawa, batin Maryam sambil meninggalkan suaminya untuk mengambil air wudhu. Maryam melihat ke segala arah. Dia membuka cadarnya, kemudian berwudhu lebih dulu. Setelah itu bergantian dengan Adam. Aira diletakkan di kereta bayi karena tertidur, sehingga mereka bisa salat zuhur berjamaah. Adam sudah berdiri di depan Maryam. Pria itu terlihat sangat gagah dari belakang. Apalagi ketika ia mulai mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, benar-benar membuat hati Maryam tidak karuan untuk seketika. Masya Allah Mas, tidak ada kata yang bisa aku ucapkan selain rasa syukur kepada Allah, dengan semua yang aku rasakan saat ini. Semoga saat ini adalah awal, dan ke depan akan banyak lagi waktu salat berjamaah untuk kami, batin Maryam. Dia mengucapkan niat dan takbir, kemudian mengikuti gerakan salat suaminya dari belakang. Selesai salat, Adam masih tetap duduk bersila di depan Maryam. Pria itu begitu terlihat khusyuk berdoa kepada Allah. Mungkin ini adalah awal titik balik Adam kepada Tuhannya yang sudah ia tinggalkan lama, sejak Hawa meninggal. Dia benar-benar terpuruk, memilih meninggalkan Tuhan, karena menurut pandangannya Allah jahat karena sudah mengambil orang yang dia sayangi selama ini. Maryam di belakang pun sama, dia memanjatkan doa untuk suami dan anaknya yang sudah tiada. Rasa sesak di dada mereka sama, keduanya memiliki rasa sakit yang sama juga. Hanya saja Maryam sudah mencoba berdamai dengan masa lalunya, karena waktu jugalah yang perlahan menyembuhkan luka itu. Kami nangis Mas? Tanya Maryam saat Adam membalikkan badan. Wanita itu langsung mendekatkan tangannya ke arah wajah Adam, menyeka air mata yang keluar dari sana. Kemudian turun mendekati punggung tangan Adam, dan menciumnya di sana. Apa Allah akan mengampuni dosaku yang begitu besar? Sudah lama sekali aku meninggalkannya. Rasa-rasanya aku malu sendiri pada diriku sendiri, lirih Adam. Maryam menatap suaminya dengan begitu dalam. Tatapan penuh arti dari seorang istri untuk suaminya. Tentu saja Mas. Allah selalu membuka pintu taubat untuk setiap hambanya. Bahkan Allah sudah menunggumu sejak lama Mas. Allah pasti sudah merindukan kamu Mas. Maryam memegang pergelangan tangan Adam. Terkadang jika tidak diberikan sebuah masalah, tidak diberikan teguran, tidak diberikan cobaan, kita sebagai manusia itu lupa Mas sama Allah. Makanya, Allah berikan kesedihan kepada kita sekarang supaya kita bisa mendekat kepadanya, supaya kita sadar, kalau Allah sedang menunggu kita kembali. Adam semakin larut dengan perasaannya.
Hati yang keras itu perlahan mulai sedikit demi sedikit mencair. Dan dia mulai menata hati untuk bisa ikhlas menerima kehilangan yang dirasa sekarang ini. "Maryam," panggil Adam dengan suara sendunya. Apa Mas? Kamu sudah mau kembali ke kantor kamu?" Adam langsung menggelengkan kepala. "Tidakkah kamu malu memiliki suami sepertiku? Kamu pantas mendapatkan seorang lelaki yang sama solehnya dengan suami kamu seperti..." Tiba-tiba jari tangan Maryam menempel di bibir Adam. Seketika getaran di dalam hati mereka terasa begitu kuat. Dada keduanya berdebar hebat. Tidak usah berkecil hati, tidak usah merasa diri tidak sempurna, dan tidak usah merasa tidak pantas hanya karena pernah melakukan sebuah kesalahan. Siapa manusia di dunia ini yang sempurna memangnya Mas? Tidak ada. Bisa jadi mereka terlihat sangat baik di hadapan manusia, karena Allah begitu pintar menyembunyikan aibnya. Sedikit pun aku tidak malu, meskipun orang lain tahu kamu adalah seorang pemabuk, karena yang menentukan baik buruknya seseorang adalah nanti di akhir hidupnya Mas. Tidak ada yang tahu, kalau kamu yang pernah melakukan dosa besar, mungkin saja akan bisa masuk surga lebih dulu dibanding aku yang terlihat alim di mata manusia. Karena hati manusia hanya milik Allah, hanya Allah yang tahu akan segalanya. Adam terdiam. Dia mendongak melihat ke arah Maryam. Tatapan matanya seperti menginginkan sesuatu, melihat wajah cantik Maryam, melihat bibir kecilnya Maryam. Adam untuk beberapa menit tidak bisa teralihkan dari pemandangan itu. "Pak Adam!" seru Arya tiba-tiba memanggil Adam dari belakang. Seketika wajah Maryam langsung gelagapan sendiri, dia dalam kondisi belum memakai cadar. Wanita itu langsung menundukkan kepala. "Berhenti di sana Arya. Jangan terlalu mendekat," perintahnya dengan tegas. Dia tahu jika istrinya sedang ketakutan jika Arya akan melihat wajahnya. "Ruangan Anda sudah bersih Pak, dan Anda sudah ditunggu di ruang rapat," ucap Arya mengingatkan. "Baiklah. Kamu bilang kepada mereka, tunggu saya 15 menit lagi." Arya menganggukkan kepala. Dia langsung membalikan badan kembali meninggalkan mereka berdua. Setelah Arya pergi, dengan satu tangannya Adam memegang dagu Maryam. Keinginan itu kembali ada, namun dia berusaha untuk menahan segala rasa yang ada dalam dadanya. "Mana kadarmu? Pakai kembali. Aku tidak ingin melihat orang lain melihat wajah kamu." Ketika salat, Maryam memang sengaja melepas cadarnya tadi, karena dia merasa aman hanya bersama Adam di musola itu. Tangan Maryam mengambil cadar dari saku celananya, dia hendak memakai benda itu. Namun tiba-tiba Adam sudah mengambilnya. "Aku pakaikan sini," ucapnya dengan wajah lempengnya, tanpa ada ekspresi di sana. "Aku bisa sendiri Mas." Setelah Maryam merasa tidak enak karena untuk hal sepele seperti itu harus dibantu oleh Adam. "Sudah tidak apa-apa. Tidak tiap hari ini juga aku melakukan ini kepada kamu," sahutnya dengan mata yang terus menatap wajah Maryam. "Pulanglah, jangan mampir kemana-mana dulu. Tunggu aku sampai sore. Hari ini kita pindah ke rumah yang baru." Maryam menganggukkan kepala, dan Adam begitu saja sudah akan meninggalkannya. "Masih ada yang kurang kayaknya Mas. Meski sikap kamu sudah sangat lembut kepadaku, tapi wajah jutek kamu itu masih belum berubah. Dan kamu masih jarang tersenyum. Itu masih jadi pekerjaan rumah untukku," batin Maryam ketika melihat Adam meninggalkannya. Selepas Adam pergi meninggalkan dirinya, Melly sudah datang menghampirinya ke musola. Wanita dewasa dengan wajah cantik itu langsung tersenyum ketika melihat ke arah Maryam. "Apa sudah siap untuk pulang Bu Maryam?" Wanita bercadar itu menganggukkan kepala, selalu kesal dengan panggilan Melly kepadanya. Dia tidak suka dipanggil Nyonya, Ibu, ataupun Nona. Maryam lebih suka jika Melly memanggil dia dengan sebutan nama saja, apalagi usia mereka tidak begitu jauh berbeda. "Ayo pulang Mel," ajak Maryam dengan suara lembutnya. Dan tentunya dengan senyuman dari kedua pipinya.
Sayang Meli tidak pernah melihat senyuman manis itu. Maryam mendorong Aira di kereta bayinya, dan Meli berjalan membawa perlengkapan milik Aira. Ketiganya berjalan menuju parkiran mobil. Di sebuah ruangan, Asia sedang duduk menonton televisi. Tiba-tiba telepon genggamnya berdering, tidak lain yang menelponnya adalah Nur, perawat yang menjaga Alda di sebuah rumah kecil miliknya. "Ada apa Nur? Bagaimana kabar Nona Alda hari ini?" tanya Asia dengan begitu serius. "Hari ini seharian Nona Alda tidak mau makan Bu, saya bingung dia marah-marah terus dan dia seperti sedang kesal karena kita mengurungnya di sini Bu," ucap Nur dengan suara paniknya. "Mau tidak mau Nur, aku lihat orang-orang itu masih mencarinya. Kemarin Adam yang mereka celakai, besok-besok bisa saja aku atau keluargaku. Aku juga tidak ingin seperti ini, jika aku tidak kasihan kepada bayi yang dia kandung, sudah kuserahkan dia pada keluarganya atau pada singa yang sudah menghamilinya. Dan mereka bisa saja berbuat nekat untuk membunuh bayi itu, nama baik keluarga di atas segala-galanya. Yang terpenting Adam tidak boleh tahu akan hal ini. Jika dia sudah melahirkan dan dia tidak mau merawat bayi itu, biarkan saja, bisa diberikan ke panti asuhan. Yang terpenting satu nyawa yang tidak pernah berdosa itu terselamatkan sampai lahir ke dunia." Asia menarik napas panjang. Gila memang, dia mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya dalam ancaman hanya untuk melindungi gadis itu. Untuk sekarang semua masih aman, karena tidak ada yang menyangka jika aku bisa melakukan semua ini. Adam bisa menjaga dirinya sendiri, dia bukan pria yang lemah, ucap Asia setelah dia menutup teleponnya itu. Di depannya, Asia bahkan sedang melihat sebuah berita yang menampilkan kedua orang tua dari Alda. Hari ini mereka mencalonkan menjadi seorang pemimpin sebuah daerah di negeri ini, dengan senyuman mengembang mereka ada di dalam televisi, seperti sedang tidak ada masalah. Dan dengan gampangnya mereka membuat berita kalau anaknya Alda sedang di luar negeri. Tok, tok. Maryam mengetuk pintu dan mengucapkan salam di depan rumah besar Adam. "Dipencet belnya dulu Bu," seru Meli mengingatkan. Maryam langsung tersenyum. "Oh ya, saya selalu lupa Mel. Kalau rumah ini besar, tidak mungkin suara saya mengucapkan salam akan terdengar Mama jika sedang di lantai 2. Maryam kembali tersenyum di balik cadarnya. Beberapa menit kemudian Asia keluar membukakan pintu. Dengan wajah yang penuh senyuman, wanita paruh baya itu langsung memeluk Maryam dan Aira. "Ya Allah Oma kangen sekali dengan Aira nak, tinggal 3 hari saja sudah terasa ditinggal bertahun-tahun, apalagi hari ini kalian mau pindah rumah, makin stres deh kepala Oma sayang, jauh dari Aira." Asia langsung menggendong cucunya setelah berpelukan dengan Maryam. Mereka masuk ke dalam rumah sambil mengobrol. "Mama sehat selama 3 hari ini?" tanya Maryam pelan. "Biasa, palingan darah tinggi Mama yang naik karena kangen sama cucu. Setiap hari mikirin Aira," sahut Asia sambil terus menciumi Aira. Bayi kecil itu langsung tertawa diajak bercanda oleh omanya. "Jangan lupa minum obat Ma, biar tidak kumat darah tingginya," Maryam mengingatkan. Namanya sudah tua, tetap saja Maryam. Penyakit berdatangan, apalagi mikirin Idris yang belum mau nikah-nikah. Lama-lama Mama paksa juga dia buat nikah nanti. Maryam hanya tersenyum mendengar curhatan dari ibu mertuanya. "Kalian benar-benar jadi hari ini mau pindah rumah nak? Kemarin Adam sudah bilang sama Mama. Meskipun maunya Mama, kalian tetap di sini saja, tapi mana bisa Mama melarang Adam. Dia lebih keras kepala dari dinding batu. Insya Allah Ma, mudah-mudahan bisa memberikan suasana lebih baik untuk kami. Tapi kemarin Mama lihat Adam, beda dari biasanya Maryam. Dia lebih ramah sekarang. Dan Mama kaget, ternyata dia nyusul kalian nginep di sana. Mama kira dia tidak akan peduli dengan kalian." Asia tersenyum. Perubahan besar memang terlihat sekali dalam diri putranya itu. "Ma," panggil Maryam pelan.
Ada apa nak? Maryam ingin bertanya sesuatu, bolehkah? Tentu saja, kenapa tidak boleh? Katakan, apa yang mau kamu tanyakan Maryam? Tentang Mbak Hawa, istri Mas Adam yang sudah meninggal. Seketika wajah Asiyah berubah. Dia melihat ke arah Maryam, menatap menantunya dengan serius. Ada apa? Kenapa kamu ingin bertanya tentang Hawa? Tanya Asiyah kembali. Hari ini Mas Adam ngamuk di kantornya, ruangannya sampai berantakan tadi. Anak itu, masih saja belum bisa melupakannya. Asiyah menarik napas kasar. Ujung matanya melihat ke arah Maryam lagi, dia takut menantunya akan sakit hati karena Adam belum bisa melupakan Hawa. Kalau dari sikap Mas Adam yang seperti sekarang, sepertinya Mas Adam sangat mencintai Mbak Hawa ya Ma. Asiyah terdiam beberapa saat. Dia bingung harus menjawab apa. Namun tiba-tiba Maryam tersenyum kepada ibu mertuanya itu. Tenang saja Ma, Maryam tidak akan marah atau sakit hati atas jawaban jujur dari Mama. Hehe. Seru gadis bercadar itu kembali. Tapi kenapa kamu harus bertanya hal itu pada Mama? Bukankah lebih baik kamu tidak tahu daripada kamu merasa sakit hati nak? Insya Allah Maryam tidak akan merasa sakit hati Ma. Maryam mengerti Mas Adam punya masa lalu, dan masa lalu tidak bisa diubah. Apalagi Maryam kan bertemu dengan Mas Adam setelah semuanya terjadi. Jadi, Maryam janji tidak akan marah. Asiyah langsung tersenyum. Dia senang dengan pernyataan dari Maryam. Hawa hampir sama seperti kamu Maryam. Seorang gadis solehah yang taat sekali dalam beribadah. Meski dia tidak setertutup kamu sampai memakai cadar. Mereka sudah menikah begitu lama, namun baru dikaruniai anak ketika mereka sudah berumur di atas 30 tahun. Bayangkan betapa sabarnya Adam dan Hawa menanti sampai 10 tahun lamanya. Namun setelah akhirnya hadir, atas izin Allah, Hawa dipanggil oleh Allah. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Adam saat itu. Mereka menunggu 10 tahun kehadiran Aira, namun setelah lahir istrinya malah tiada. Jika ditanya seberapa cinta Adam kepada Hawa, mungkin tidak bisa diukur dengan hal apapun. Mereka sudah melewati banyak kesedihan bersama, melewati banyaknya cacian bersama. Hingga sebuah kabar kebahagiaan datang namun ternyata harus ditukar dengan sebuah kesedihan juga. Mata Asiyah berkaca-kaca menceritakan itu kepada Maryam. Mengingat Hawa selalu membuat dia ikut menangis juga. Itulah sebabnya dia tidak pernah setuju dengan pernikahan antara Adam dan Alda. Karena Asiyah tahu, Alda hanya akan dijadikan pajangan oleh Adam. Dengan sikap dan penampilan Alda yang seperti itu wanita itu tidak akan bisa menyentuh hati Adam. Jika sekarang Adam masih mencari gadis itu, bukan karena cinta yang dia punya, tetapi karena rasa kesal pada orang-orang yang sudah menyerangnya. Dan ada rasa bersalah dalam hati Asiyah karena Adam sempat memanfaatkan Alda untuk dijadikan penggantinya. Oleh sebab itu, wanita parubaya itu masih menolong Alda sekarang. Apakah mungkin Maryam bisa menggantikan posisi Mbak Hawa di hati Mas Adam Ma, jika cinta itu begitu besar dalam hatinya? Maryam ternyata ikut menangis. Dibanding kisah cinta antara dia dan Salman, ternyata cinta Adam dan Hawa lebih menyakitkan daripada kisahnya. Pernikahannya dengan Salman bisa dibilang lurus seperti rel kereta api, tanpa ada masalah, kecuali kematian yang kini memisahkan mereka tiba-tiba. Tentu saja. Kamu harus yakin nak, secara sikap dan karakter kamu sangat mirip dengan Hawa. Tapi, Mama berharap kelak Adam bisa mencintai Maryam, bukan menyukai kamu karena sikapmu yang mirip dengan Hawa. Dan Mama yakin tidak akan lama lagi, Adam akan membuka hati untuk kamu nak. Lihatlah dia nanti ketika sudah menyayangi kamu dengan tulus, satu ekor nyamuk pun tidak akan dia biarkan menggigit kulitmu. Maryam langsung tersenyum. Hatinya sedikit lega ketika sudah mendengar cerita dari Asiyah, meski ada rasa khawatir juga dalam hatinya, jika dia tidak akan bisa menggantikan posisi Hawa dalam hati Adam.
Makasih Ma, sudah jujur tentang Mbak Hawa. Setidaknya Maryam tidak berburuk sangka lagi pada Mas Adam. Selama ini Maryam selalu merasa Mas Adam sangat pandai dalam hal ilmu agama, dia hanya menyembunyikannya saja. Dan dugaan Maryam benar, dulu Mas Adam seorang yang taat pada agamanya kan Ma? Asia langsung mengangguk pelan. Sangat, dulu dia akan mengomel pada Mama panjang lebar jika Mama belum salat. Tidak disangka, ketika dia kehilangan Hawa dia jadi berubah seperti sekarang. Maryam menatap dengan begitu serius wajah Asia. Mendengarkan kata demi kata yang disampaikan oleh sang mertua. Bismillah nak, usia kalian memang jauh terpaut 10 tahun. Tapi Mama yakin kalian bisa saling melengkapi satu sama lain. Yang penting kamu berusaha, dan jangan menyerah dengan pernikahan kalian. Maryam menganggukkan kepalanya. Kemudian keduanya saling berpelukan, saling mengusap air mata yang jatuh dari kedua mata mereka. Sore harinya, Adam selepas asyar sudah tiba di rumah. Maryam baru saja selesai memandikan Aira. Gadis itu mengobrol dan bercanda dengan Aira di atas tempat tidur. Ceklek. Terdengar bunyi pintu dibuka. Maryam yang memang tidak memakai cadar refleks langsung akan mengambil tutup kepalanya saat Adam tiba-tiba membuka pintu. Maafkan aku, kedatanganku mengagetkan kamu ya. Serunya sambil masuk ke dalam kamar. Salam dulu Mas. Jangan lupa, ucap Maryam sambil tersenyum mengingatkan. Haruskah kuulangi dari depan pintu untuk sekedar mengucapkan salam? Adam mengernyitkan dahinya, wajahnya terlihat bingung. Boleh. Sana, ulangi lagi. Ketuk pintu dan ucapkan salam. Adam terdiam. Dia merasa apa yang dikatakan oleh Maryam tidaklah serius. Hanya sebuah gurauan belaka. Kenapa diam saja? Aku serius Mas, sama balik ke pintu dan ucapkan salam. Biasanya Adam akan kesal dan marah jika Maryam menyuruh dia melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Namun dengan sikap canggungnya, pria itu membalikkan badan, dia balik ke arah pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Dengan wajah lempeng tanpa ekspresi, tanpa senyuman di wajahnya, Adam benar-benar mengetuk pintu dan mengucapkan salam kembali. Maryam menahan tawa, melihat betapa kaku suaminya dan betapa penurutnya Adam dengan apa yang dia ucapkan. Waalaikumsalam. Tunggu di sana Mas. Biarkan aku datang menghampirimu untuk memberi salam dulu. Adam diam di depan pintu, tidak langsung masuk. Dan Maryam dengan senyuman penuh di wajahnya, dia berjalan perlahan mendekati Adam. Kemudian tangan kecil Maryam meraih tangan kokoh Adam. Ia mencium punggung tangan suaminya dengan penuh rasa kasih sayang. Masuk Mas. Seru Maryam. Adam sedikit menyunggingkan senyuman dengan kelakuan istri mudanya itu. Namun senyum itu hilang kembali saat Maryam tiba-tiba melihat ke arahnya. Setelah mereka ada di dalam kamar, Maryam langsung mengambilkan handuk untuk Adam. Dia juga dengan gerakan cepat mengambilkan baju ganti untuk suaminya. Aku bisa sendiri. Biar aku saja. Seru Adam saat Maryam hendak akan mengambil pakaian dalamnya. Namun wanita itu lagi-lagi hanya tersenyum. Tanpa rasa canggung, dia mengambil benda itu dari lemari. Aku istrimu Mas, biarkan aku yang melakukannya. Berikan aku kesempatan untuk mengabdi kepada kamu. Adam hanya diam melihat sikap Maryam yang terlihat begitu ceria hari ini. Bahkan senyuman tidak pernah hilang dari wajahnya sejak Adam masuk ke dalam kamar itu. Setelah semua Maryam siapkan, wanita itu mendekat ke arah Adam. Tangannya tiba-tiba memegang kerah baju Adam. Aku bukakan kancing kemejanya Mas, dan bergegaslah mandi. Pria itu memegang pergelangan tangan Maryam, membuat gerakan tangan istrinya terhenti. Perlahan wajah Adam mendekat ke arah wajah Maryam. Refleks wanita itu memejamkan matanya. Hatinya mulai berdebar kencang, pikirannya kacau, dia sudah mulai berpikir dengan hal yang tidak-tidak. Apa ini? Tadi kamu habis makan coklat. Jorok sekali, masih ada bekas coklat di ujung bibirmu.
Maryam langsung membuka matanya. Refleks dia membalikkan badan membelakangi Adam. Maryam melihat pantulan dirinya di depan kaca. Dan benar saja, ujung bibirnya ada coklat menempel. Ya Allah, malu sekali aku. Aku pikir Mas Adam mau menciumku, gumam Maryam merasa malu sendiri. Sedangkan Adam di belakangnya sedang menahan tawa. Karena dia masih gengsi untuk mengeluarkan tawanya di depan Maryam. Baiklah. Tunggu sebentar Mas. Sebelum kamu mandi, aku bersihkan dulu bekas coklatku, ucap Maryam malu-malu. Pipinya sudah merah seperti kepiting rebus. Maryam hendak berjalan meninggalkan Adam, namun tiba-tiba tangannya dipegang dari belakang oleh sang suami. Sini aku bersihkan saja, tidak perlu ke kamar mandi. Ucapnya dengan suara dinginnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.